Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Gilang. Saya absen dari 26. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian aplikasi keuangan beserta fungsinya dalam kegiatan administrasi. Sebelum saya menjelaskan ke macam-macam aplikasinya, saya menjelaskan tentang pengertian aplikasi komputer beserta fungsinya dalam kegiatan administrasi keuangan di perusahaan. Yang pertama, pengertian aplikasi komputer. Aplikasi komputer yaitu program aplikasi yang digunakan untuk membantu user manusia dalam menyelesaikan pekerjaan kompleks. Yang kedua, fungsi aplikasi keuangan dalam kegiatan administrasi. Yang pertama, memberikan suatu kemudahan dalam melakukan check and balance dan rekomensiliasi bank. Yang kedua, memberikan kemudahan dalam melakukan analisis laba rugi dalam membuat laporan perusahaan. Yang ketiga, membuat proses administrasi keuangan menjadi lebih baik, profesional, dan juga transparan. Yang keempat, dapat membuat lebih cepat dan efektif dalam melakukan perpindahan posting ke dalam jurnal dan penyusunan laporan serta pertanggungjawaban keuangan. Yang kelima, mengontrol setiap transaksi keuangan sehingga dapat meminimalisir defisit anggaran yang berlebihan. Saya akan menjelaskan macam-macam aplikasi keuangan beserta penjelasan berupa kelemahan dan kelebihannya. Yang pertama, aplikasi payroll. Payroll merupakan salah satu program yang memiliki fungsi mengolah data karyawan sekaligus mengolah sistem penggajian karyawan di perusahaan, mencetak payslip atau slip pembayaran dan perhitungan pajak karyawan seperti PPh gaji serta PPh badan bagi perusahaan dan sebagainya. Berikut contoh aplikasi payroll. Berikut kelebihan dan kekurangan dari aplikasi payroll. Yang pertama, dapat memangkas waktu dalam menyelesaikan tugas administrasi keuangan khususnya dalam sistem penggajian karyawan. Yang kedua, adanya transparansi saat memproses pembayaran gaji karyawan. Ketiga, dapat memberikan impact kemudahan dan menghemat biaya dalam proses penggajian karyawan. Ada kelemahannya, yaitu memerlukan pelatihan yang banyak kepada semua karyawan untuk beralih dari cara lama ke cara baru menggunakan aplikasi payroll ini. Memerlukan peruntukan penganggaran tersendiri untuk pembiayaan pemeliharaan aplikasi payroll dan tenaga teknikal. Dan dibutuhkan tenaga teknikal jika terjadi kerusakan dalam penggunaan aplikasi payroll. Selanjutnya ada Uncle Bill. Uncle Bill merupakan salah satu program yang sangat dipromosikan untuk bagi pegawai pemula yang belum tahu seluk-beluk. Hal ini dikarenakan Uncle Bill memiliki berbagai macam petunjuk penggunaannya yang di dalamnya terdapat fasilitas-fasilitas penting. Berikut contoh lampiran depan aplikasi Uncle Bill. Yang kedua, berikut kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Uncle Bill. Yang pertama, lebih mudah dipelajari oleh pegawai awam atau pegawai baru yang belum mengerti dalam menggunakan aplikasi Uncle Bill ini. Yang kedua, aplikasi ini lebih mudah digunakan oleh pegawai baru karena semua langkah yang digunakan untuk mengoperasikan aplikasi ini lebih mudah dan sederhana untuk dipelajari. Yang ketiga, dapat melancarkan dalam pengaturan pemasukan dan pengeluaran pada perusahaan Anda. Selanjutnya adalah kelemahan aplikasi Uncle Bill. Sayangnya aplikasi ini belum mendukung mata uang rupiah dalam pengoperasiannya, jadi kita tidak bisa mengkonversikan ke mata uang rupiah, jadi harus ke dolar, dan harus itu kita menggunakan aplikasi lain untuk mengkonversikan mata uang tersebut. Yang ketiga ada aplikasi JNU Cash. Aplikasi JNU Cash merupakan bentuk program aplikasi keuangan yang digunakan untuk usaha perusahaan kecil. Umumnya program JNU Cash memiliki lisensi gratis dan di bawah naungan JNU GPI. Berikut kelebihan dan kelemahan dari aplikasi JNS. Kelebihannya, yang pertama, aplikasi ini tersedia untuk sistem Linux, Windows, dan juga Mac OS.
macOS X. Yang kedua, mudah digunakan dan bisa didapat secara gratis atau open source. Yang ketiga, memungkinkan untuk melacak rekening bank, saham, surat berharga, serta pendapatan dan beban secara efisien. Yang ketiga, yang keempat, aplikasi ini berasaskan pada prinsip akuntansi yang profesional, cekap, dan efektif. Yang selanjutnya adalah kelemahan aplikasi GenoCache. Kelemahannya yang pertama, tidak terintegrasi dengan baik dengan sistem macOS. Yang kedua, tidak memiliki kelebihan dalam dukungan terhadap lingkungan internet. Yang ketiga, tidak didukung secara proteksi terhadap password, jadi aplikasi ini tidak menunjukkan passwordnya. Yang keempat, tidak memiliki fasilitas autosave, jadi harus melakukan autosave sendiri setelah menyelesaikan tugas administrasi kode. Yang kelima, ada Inesave Cache Organization. Yang keempat, ada Inesave Cache Organization. Inesave Cache Organization merupakan salah satu program akuntansi yang di dalamnya terdapat berbagai macam menu untuk memudahkan Anda dalam merencanakan pengeluaran dan tabungan dalam perusahaan dan mengelola tabungan dalam perusahaan. Berikut ini adalah contoh program Inesave Cache Organization. Ada reporting, ada budgeting, atau ada kategori project, payment, pembayaran, dan lain-lain. Berikut kelebihan aplikasi Inesave dan kelemahannya. Kelebihannya adalah yang pertama, dapat menyimpan semua informasi finansial perusahaan dengan menggunakan ekspresi canggih dengan dilengkapi backup terjadwal sehingga lebih teratur dalam pelaksanaan backup. Yang kedua, terdapat konverter mata uang serta jadwal pembayaran yang memungkinkan Anda untuk melakukan pengaturan secara menyeluruh atau secara komprehensif dan juga praktis terhadap kondisi keuangan perusahaan. Yang ketiga, aplikasi ini menggunakan data cloud sehingga data keuangan yang Anda kerjakan tidak akan hilang. Yang kedua, ada kelemahan aplikasi Inesave Cache Organization. Yang pertama, sayangnya dalam aplikasi ini belum menggunakan mata uang rupiah. Walaupun ada konverter, jadi belum bisa konversi ke mata uang rupiah karena tidak ada dalam aplikasi tersebut. Yang kelima, General Cache. Yang kelima, aplikasi Krishan General Ledger. Aplikasi ini adalah salah satu program aplikasi yang berbasis Windows. Krishan General Ledger ini dibuat untuk memudahkan dalam mengelola keuangan di perusahaan maupun instansi pemerintah. Berikut kelebihan dan kelemahan. Berikut kelebihan dan kelemahan dari aplikasi Krishan General Ledger. Yang pertama, membuat kerja lebih efektif, efisien, serta hemat waktu serta tenaga dalam mengoperasikannya. Yang kedua, aplikasi ini membuat laporan keuangan perusahaan menjadi akurat dan menghindar terjadinya kesalahan seperti salah ketik, salah hitung, dan lain-lain. Yang ketiga, dapat mencetak langsung formulir pajak yang disesuaikan dengan ketentuan tanpa harus menggunakan belangko. Yang keempat, dapat mereview dan menampilkan berkas keuangan yang sudah lama disimpan di file tersebut. Kelemahan aplikasi Krishan Ledger ada tiga. Yang pertama, usability-nya yang belum baik. Yang kedua, tidak ada hubungan dari komersial. Yang ketiga, kepemilikannya dari aplikasi ini kurang jelas. Yang keenam, ada Money Manager X. Money Manager X ini merupakan salah satu program aplikasi keuangan yang dapat melakukan seperti melakukan pendataan untuk penerimaan anggaran, pengeluaran, dan jumlah rekening di bank dan sebagainya. Berikut contoh Money Manager X.
Berikut kelebihan dan kelemahan dari aplikasi Money Manager X. Kelebihannya ada 3. Yang pertama, tidak hanya mendata pemasukan dan pengeluaran perusahaan, tetapi juga bisa menjumlahkan uang di rekening bank, saham, aset berjangka, dan lain-lain. Yang kedua, dengan menggunakan aplikasi ini, Anda dapat menetapkan anggaran dan mengontrol pengeluaran anggaran tersebut, sehingga Anda menjadi terlatih dalam mengelola keuangan perusahaan agar tidak berlebihan dalam pengeluaran atau not balance. Yang ketiga, data keuangan perusahaan dapat disinkronkan menggunakan akun Dropbox. Kelemahannya yaitu hanya terdapat satu grafik pada jenis laporan meskipun tidak dapat melihat menggunakan grafik lain. Yang ketujuh, ada aplikasi Sage XPSR, merupakan salah satu program aplikasi keuangan yang berfungsi untuk mengelola keuangan baik perusahaan skala kecil maupun besar. Sekaligus ini dapat dioperasikan menggunakan berbagai pilihan database. Kelebihan dan kelemahan dari aplikasi Sage ACCPAC RRT. Yang pertama, efisien dan mudah dalam pengoperasiannya. Yang kedua, memiliki kemampuan reporting atau pelaporan yang sangat kompeten dalam menghasilkan output pada pelaporan. Yang ketiga, dapat disesuaikan dengan ukuran dan kebutuhan perusahaan. Kelemahannya juga ada 3. Salah satu yang pertama ialah sulit dalam memperbaiki data keuangan yang salah. Yang kedua, masalah connectivity sulit diatasi. Yang ketiga, hanya satu tipe dari database yang dapat digunakan untuk satu waktu. Yang ke-8, ada Sistem Indonesia. Aplikasi Sistem Indonesia yaitu program aplikasi terpadu operasional dan akuntansi yang dibuat khusus untuk pengelolaan keuangan di Indonesia. Yang pertama, kelebihannya yaitu memberikan beberapa pilihan untuk penggunanya yang akan melakukan komputerisasi dan data keuangan perusahaan. Yang kelemahannya, komputerisasi bukanlah hal yang mudah bagi pegawai yang belum mempelajarinya. Yang kedua, source program telah diserahkan oleh pihak penyewa sehingga program ini sulit disesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan perusahaan. Terima kasih. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Semoga berguna untuk kawan-kawan sekalian dalam mengenal aplikasi keuangan, berbagai macam aplikasi keuangan serta kegunaannya dalam kegiatan organisasi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.